kita ke variable view dan kita beri nama X dan Y. Untuk label kita beri X yaitu harga produk, Y jumlah produk. Nah, desimalnya harus 00. Lalu kita ke data view, kita masukkan data-data yang telah kita buat. Lalu kita ke analis, lalu kita pilih regression, lalu kita klik linear. Lalu masukkan yaitu dependennya sebagai nilai Y atau jumlah penjual, lalu independennya sebagai nilai X yaitu harga produk, lalu kita klik save. Setelah memilih save, maka akan ada pilihan seperti ini. Kita checklist understand sheet, lalu kita continue. Lalu akan menampilkan tabel sebagai berikut. Maka akan saya bacakan isi dari tabel tersebut. Nah, di dalam variabel entered atau removed terdapat ada 4 output atau tabel hasil analisis regresi linear, yaitu 1 output pertama atau variable enter remove, yaitu output tabel variabel entered menginformasikan metode regresi linear yang dipilih, yaitu metode enter. Dari output dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah variabel harga produk. Untuk variabel dependennya adalah variabel jumlah penjualan, tidak variabel yang dikeluarkan atau removed. Tabel model summary menginformasikan besarnya nilai kolerasi atau R dan koefiensi determinasi R2. R adalah kolerasi, yaitu kolerasi antara dua lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R bersekitar antara 0 sampai 1. Jika mendekati 1, maka hubungan semakin erat, tetapi apabila mendekati 0, maka hubungan semakin lemah. Nilai R diperoleh dari 133 yang mempunyai arti kolerasi antara variabel jumlah sales dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 133. R square atau kuadrat dari R menunjukkan koefisiensi determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang berarti besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diperoleh dari nilai koefisiensi determinasi antara 0,018 yang berarti besar pengaruh variabel jumlah sales harga terhadap variabel penjumlahan sebesar 1,8%, sedangkan sisanya 98,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Lalu ada adjusted R square merupakan R square yang telah disesuaikan dengan nilai negatif 0,37. Adjusted R square biasanya digunakan untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam model regresi menggunakan lebih dari 2 variabel independen. Lalu ada STD error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi dengan nilai 43,47. Angka tersebut mempunyai arti kesalahan yang terjadi dalam memprediksi variabel penjualan sebesar 43,473. Lalu output yang ketiga yaitu ANOVA. ANOVA atau analisis variasi yaitu analisis varian, yaitu uji konvensi regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikasi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Output ANOVA atau disebut uji F merupakan tabel yang akan digunakan untuk menjawab hipotesis regresi linear. Adapun rumusnya, setelah mengetahui hipotesis lalu mengambil pedoman, mengambil keputusan regresi apabila signifikasi atau sig lebih besar 0,05 maka HO diterima. Apabila signifikasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Pada tabel diperoleh nilai signifikasi 0,576 yang berarti lebih dari 0,05 maka HO diterima, maka H1 ditolak. Jadi variabel harga X, harga produk secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau jumlah penjualan. Coefficients. Tabel coefficient menginformasikan besarnya nilai B, STD, error beta, nilai T, dan nilai sig.
Nah, untuk persamaan regressi linear, untuk melihat model persamaan regressi, kita fokus ke kolom B, yaitu kolom B dinilai dari nilai Kohlstadt sebesar 98,63, sedangkan nilai konvergensi regressi variabel X harga produk sebesar 0,326. Persamaan regressi dapat dituliskan, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 itu termasuk rumus dasar. Lalu Y sama dengan 98,63 ditambah 0,32 X1. Atau bisa juga dituliskan sebagai penjualan sama dengan 98,63 ditambah 0,32 harga produk. Nah, persamaan regressi tersebut dapat diterjemahkan sebagai konstanta sebesar 98,63. Angka ini merupakan angka konstanta yang mempunyai arti jika variabel harga produk atau X dan nilai 0, maka variabel penjualan Y bernilai 98,63. Nah, nilai konsekuensi regressi variabel harga produk atau X bernilai positif, yaitu sebesar 0,326. Angka ini mengandung arti bahwa penambahan nilai sebesar 1 pada variabel harga produk atau X, maka nilai variabel penjualan akan meningkat sebesar 0,32 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya akan tetap. Uji T atau uji konvergensi regressi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel jumlah harga produk berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel penjualan. Nah, penguji konvergensi variabel atau B1, rumus hipotensinya yaitu H1 atau harga produk secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. HO adalah harga produk secara parsial berpengaruh terhadap penjualan. Pedoman pengambilan keputusan jika nilai signifikasi lebih besar 0,05 maka diterima. Jika signifikasi 0,05 kurang maka HO ditolak. Pada tabel konsekuensi di baris jumlah harga diperoleh nilai segmentasi sebesar 0,57 maka lebih besar dari 0,05 maka diterima. Jadi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. Lalu kita kembali lagi ke analis, kita pilih menu Colorage, kita pilih preferred, lalu kita pindahkan yaitu harga produk dan jumlah penjualan kita pindahkan ke variabel, lalu kita klik OK. Koefisiensi atau toleransi atau personal correlation memiliki nilai paling kecil -1 dan paling besar 1 berkenan dengan besaran angka ini. Jika 0 maka artinya tidak ada kolerasi sama sekali, sementara jika kolerasi 1 berarti ada kolerasi sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai persen correlation mendekati 1 atau -1 maka hubungan antara dua variabel semakin kuat. Nah, di tabel berikut itu harga produknya 1, nah jumlah penjualan 1, maka itu adalah koefisiensi toleransi yang semakin kuat. Lalu untuk melihat antara data tersebut normal atau tidaknya, kita pergi ke analysis, lalu kita memilih non-map retail test, yaitu kita pilih Lagrange dialog, lalu kita pilih satu sampel KS, lalu kita masukkan tabel understand the residual, lalu kita klik OK. Nah, hasil dari test of normality digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Ketentuannya bila signifikasi atau sig nilainya lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusikan normal. Begitu pula sebaliknya. Nah, dari hasil di atas terdapat tes distribusinya normal karena data melebihi 0,05.